Juga harus banyak itu juga sih bergaul gitu kan ya. Jadi kita nggak kaku ketemu orang yang baru. Kan penonton itu orang yang baru kita ketemui. Iya. Kalau kita nggak biasa ketemu orang baru, udah deg-degan aja. Ini deg-degan grogi atau jatuh cinta ya? Setidaknya ketika kita benar-benar nggak tahu, kita ada sedikit informasi yang bisa kita kembangkan. Nanti nyampe di sana, aku blank, terus malu, diketawain. Padahal semua pembicara yang berada di tingkat tinggi juga memulai dari langkah pertama. Kerabat Andalas TV, Anda tentu pernah mendengar seorang komunikator atau seorang moderator atau seorang orator sekalipun yang berbicara dengan lancar dan tenang, tapi berbeda dengan orang-orang yang punya keinginan berbicara tapi selalu terkendala dengan kata-kata yang sesungguhnya itu tidak dibutuhkan dalam sebuah orasi, termasuk ketika Anda ingin menjadi seorang public speaker. Untuk itu, Anda tentu ingin tahu bagaimana tips dan bagaimana cara mengatasi grogi Anda untuk menjadi seorang pembicara. Saat ini sudah ada bersama kita seorang Master of Ceremony berpengalaman walaupun masih muda. Yang bersangkutan adalah Yola Angela. Halo Bang. Halo, selamat sore ya. Iya, selamat sore juga. Sore. Mau nyapa kerabat juga? Halo, kerabat Andalas TV, ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Iya. Ini kalau ketemu dengan Yola itu selalu asik bicaranya. Aduh. Apalagi soal komunikasi. Karena jarang-jarang komunikasi itu diperbincangkan oleh media. Iya benar. Walaupun ada yang membincangkan, paling mendatangkan pakar komunikasi lalu bicarakan teman-teman tertentu. Iya, dan itu tegang biasanya ya. Tegang biasanya. Dan kali ini kita akan berbicara. Ini Yola kan sudah cukup berpengalaman ya, walaupun dalam proses belajar, tapi setiap orang itu belajar mesti. Walaupun dia sudah berumur, saya juga termasuk belajar. Ingin tahu juga sebetulnya, tidak hanya kerabat Andalas TV Yola. Sebenarnya apa sih yang harus dia siapkan atau yang harus dibutuhkan oleh seorang public speaker? Oke, terima kasih ya Bang ya. Nah ini, ketika seorang public speaker atau orang yang berbicara di depan umum, pasti kita sering lihat kok dia bisa hebat sih ngomong di depan umum tanpa ada kata. Emang nggak ada rasa grogi gitu di dirinya. Tapi kan sebagai manusia pasti kita punya rasa grogi, itu kan wajar kan ya. Nah di sini tuh mereka tuh punya tips Bang, sebenarnya ada persiapan yang mereka gunakan sebelum mereka tuh berada di atas panggung. Iya. Yang pertama itu tentunya seorang public speaker yang handal, yang bagus itu sudah mempersiapkan yang namanya konsep. Konsep? Iya. Nah jadi di konsep itu mereka sudah bikin drama tersendiri di otak mereka. Drama-drama kecil. Nanti contohnya awalnya nanti baru mulai itu saya harus di sini, saya harus ke kanan, saya harus menyapa penonton, dan yang pastinya tuh seorang public speaker itu harus paham dan mengerti dengan konsep apa acara yang dia bawa. Oh iya, paling penting itu konsep acaranya. Ya, konsep acaranya dipahami itu dulu. Iya, harus ada di kepalanya. Berarti ada konsep dari seorang public speaker dan ada konsep acara yang harus disesuaikan. Iya, karena biasanya setiap acara tuh H-1 atau 3 hari sebelumnya tuh sudah ada konsultasi gitu. Ini tema acaranya apa sih? Siapa pendengarnya? Apa materinya? Jadi si public speaker itu nggak kelihatan bingung nanti di depan apa yang akan dikatakannya. Dan nggak semua orang juga bisa melakukan persiapan itu. Banyak yang mengira bahwa ngomong di depan umum itu gampang kok, cuma mengandalkan mulut doang. Padahal kan nggak segampang itu. Banyak yang udah mempersiapkan konsep, tapi pas nyampe di depannya itu atau di atas panggung, kaki gemeteran. Iya. Atau tangannya gemeteran gitu. Saking itunya konsep di kepala jadi buyar. Jadi buyar. Iya.
jadi hilang gitu kan? Hilang aja semua yang dipersiapkan itu. Nah, salah satu cara kita untuk selain mempersiapkan konsep itu juga latihan. Oh, latihan. Latihan di rumah seperti ngomong di depan cermin itu juga boleh. Oh, boleh ya. Karena ternyata lidah kita ini juga butuh latihan untuk dapat berbicara lancar gitu. Kadang kita sudah tahu apa yang mau dibilang, tapi lidah kita patah tiba-tiba di depan. Keluh aja. Keluh aja gitu. Apalagi kadang-kadang cadel kita keluar kan nggak sengaja. Makanya Yola juga gitu kadang-kadang. Memang ya Yola cadel juga? Yola nggak cadel, cuman kalau udah nggak terlalu fokus nanti ngomongnya terlalu cepat, ya udah lidahnya keluar aja tiba-tiba. Nah makanya itu dilatih, jangan sering-sering ngomong di depan cermin atau sering ngobrol gitu sama teman-teman, itu latihan juga. Setelah konsep itu, misalnya kita udah mempersiapkan konsep, kita udah sering ngomong di rumah, selain itu kita juga tahu nih siapa audiens yang kita hadapi. Itu penting banget. Kenapa? Karena ketika misalnya kita udah di depan nih, tetapi kita nggak tahu yang kita hadapi itu adalah ibu-ibu. Gak mungkin kita kasih lucuan yang humornya receh untuk anak-anak. Iya. Artinya audiens penting untuk dikenal ya? Penting banget. Jadi seorang public speaker itu sebelum acara atau 1 jam, 2 jam atau 1 hari sebelumnya harus tahu siapa nanti penontonnya, siapa pendengarnya. Jadi si pembicara ini bisa memberikan sebuah jokes yang sesuai dengan usia penontonnya. Karena seorang public speaker tentu memikirkan juga kira-kira apa aja yang bagus. Iya, jangan sampai penontonnya itu jadi garing nanti. Jadi garing ya. Ada juga. Kalau Yola pernah mengalami seperti itu? Pernah, waktu dulu awal-awal. Yang Yola hadapi itu ibu-ibu semua kan. Jadi nggak tahu kan, aduh jokes yang cocok untuk ibu-ibu apa ya. Pas dikasih pada banyak nggak paham gitu. Ya udah jadi krik-krik, kita yang sebagai pembicara pun jadi ikutan grogi juga. Orang itu garing gitu. Jadi blank juga. Jadi blank juga apa ya gitu. Coba aja kalau penontonnya sesuai jokesnya sama kita kan, humornya sama, mereka ketawa, kita juga enak gitu. Senang lihat mereka ketawa gitu. Misal ya. Ini audionya udah terkenal. Ya. Dari dulu ada bapak-bapak, ada juga anak-anak. Kira-kira jok yang tepat apa? Itu di pertengah aja. Di pertengah. Cari aman aja gitu. Cari aman aja. Yang penting jangan yang terlalu dewasa, jokesnya juga jangan terlalu anak-anak. Main aman aja. Mungkin ada juga nih triknya, kalau kita depan tuh bisa juga kita tarik salah satu penontonnya untuk ke depan. Oh ada juga. Iya bisa juga. Terus kita bikin games juga nggak apa-apa. Kalau seperti itu kira-kira acaranya apa bentuk acara? Bentuk acara yang lebih bebas biasanya, acara restoran kayak gitu. Beda lagi kalau acaranya tuh kayak tamunya gubernur, nggak mungkin kan kita itu juga. Kita dalam mempersiapkan joke tuh harus melihat juga konteks acaranya apa. Kalau acara-acara sedunia, iya, melibatkan pejabat tentu nggak mungkin, nggak boleh malah kamu ngapain, nggak boleh kamu berbicara di sini lagi nanti. Tapi kalau acaranya anniversary ya, itu bagus banget tuh, jangan sampai garing tegang acaranya, nggak boleh. Harus banyak melibatkan audiens berarti ya. Iya benar banget. Jangan sampai kita tuh berbicara untuk diri kita sendiri, tetapi bayangkan audiens itu harus merasakan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan tuh sampai di pendengar kita gitu. Selain audiens, apalagi ya? Setelah itu yang harus kita persiapkan, tadi juga Yola udah menyinggung sedikit latihan. Bahkan Yola pun setiap mulai acara tuh pasti latihan dulu di rumah. Gak mungkin Yola nggak ada latihan. Iya, kadang di rumah tuh kayak kalau orang bilang ngapain ngomong sendiri gitu. Kamu ngomong sama siapa? Padahal Yola kan merasakan atau membayangkan seolah-olah Yola sudah ada di acara itu. Jadi ketika Yola udah naik di sana, Yola nggak bingung lagi mau ngomong apa. Dan kita juga harus persiapkan yang namanya plan A, plan B. Plan A, plan B maksudnya di sini tuh kalau penontonnya ekspresinya gini nanti gimana? Kalau tiba-tiba garing gini gimana? Nah balik lagi ke jokes itu. Matang betul persiapannya ya. Iya benar-benar matang. Jadi ada persiapan konsepnya, konteks acaranya, mengenal audiens, latihan dan latihan. Iya. Selain itu apa?
Ada, ini yang paling terpenting nih. Jangan pernah untuk menjadi seorang public speaker tuh jangan hanya sering mendengar teori, membaca teori, membaca buku, ini. Yang paling penting itu jam terbang. Jam terbang. Iya, itu. Ini jam terbang ini memang menentukan ini. Iya, sangat-sangat menentukan karena untuk menjadi pembicara yang baik itu tidak berbicara tentang teori. Percuma kita sering mendapat teori dari ini, dari sana, sini, tapi kita nggak pernah mempraktekannya. Nah, dan ini yang paling banyak orang kurang karena banyak orang yang merasa, aku malas mencoba, nanti nyampe di sana aku blank, terus malu, diketawain. Padahal semua pembicara yang berada di tingkat tinggi juga memulai dari langkah pertama. Iya. Mungkin langsung loncat. Iya, nggak mungkin langsung loncat. Dari awalnya gemeteran itu pasti. Nanti yang pertama dia blank, nggak apa-apa. Yang kedua nanti coba bagus lagi. Jadi ada tingkatannya. Dan sebenarnya itu nggak apa-apa kita memulai dari hal kecil. Contohnya kayak ketika di sekolah kita sering maju ke depan kelas untuk presentasi, jadi moderator, itu kan udah belajar. Dan dari SD kita juga diajarin waktu acara kita subuh contohnya. Di sana kan ada tuh pembawa acara, itu udah dilatih sebenarnya. Jadi ketika orang merasa takut itu hilangkan lah gitu. Terutama ada tuh orang banyak. Iya, itu tuh ada juga orang punya fobia gitu kan. Fobia udah ketemu orang banyak itu pikirannya blank. Tapi ada juga misalnya kita pembicara atau menjadi seorang MC atau menjadi moderator, tiba-tiba kan mau mulai saja gitu kan. Iya benar, ada, itu ada. Mau kita kamar mandi gitu. Cara menghadapi hal seperti itu betul. Bagaimana? Nah itu kan masih mereka itu atau beberapa orang tuh ada yang mules lah, sakit perut lah, bahkan ada yang merasa ngantuk gitu ya. Itu kan karena sebenarnya secara psikologi mereka itu ketakutan sebenarnya. Oh, ketakutan. Iya. Nah ada nih beberapa tips juga nih untuk menghilangkannya. Ada beberapa orang yang coba loncat-loncat sebelum mulai itu. Oh, loncat-loncat. Iya. Kalau nggak teriak-teriak. Iya, nggak teriak-teriak. Kalau nggak ngapain gitu. Kalau nggak makan permen apa gitu ya. Ada juga yang makan, ada yang minum. Jadi sebenarnya kita juga harus mengenali diri kita. Gimana diri kita tuh untuk menghilangkan rasa takut, apa yang membuat kita merasa rileks, nyaman. Jadi tentunya kita harus kenal dulu lah gitu sama diri kita. Kalau Yola, kalau dalam kondisi blank pernah? Blank pernah. Lalu apa yang Yola lakukan? Oh ya, lupa nih ketinggalan tadi. Setelah kita kenal audiens ini, kita harus bisa improvisasi. Oh, improvisasi. Iya, yang namanya di lapangan tuh nggak mungkin kita nggak ada melakukan kesalahan. Ini harus kreatif juga berarti ya. Masih berhubungan dengan jokes tadi. Kadang orang melakukan jokes itu sebenarnya mereka improvisasi aja sebenarnya. Oh, improvisasi aja. Iya. Kalau improvisasi itu tentu yang berkaitan dengan tema juga ya. Benar. Misalnya nih di acara ulang tahun, misalnya seorang MC lupa nih apa ya selanjutnya gitu. Terus tiba-tiba ya udah aku improvisasi aja, panggil satu anaknya gitu. Gini. Padahal itu nggak ada dalam konsep acaranya. Adalah tiba-tiba si pembicara ini nyanyi dia. Padahal itu kan nggak masuk konsep. Tapi kita harus tahu nih, yang tahu konsep dan susunan acara itu cuma kita. Pendengar itu nggak akan tahu kita benar atau salah. Kecuali yang punya acara. Kecuali yang punya acara gitu. Malahan ketika kita bilang salah, itu yang membuat pendengar itu tahu kalau kita itu salah. Paling ada kata maaf diulangi. Iya. Itu nggak apa-apa. Yang paling parah ini kan seperti yang kita bahas tadi kayak terus banknya lama gitu. Dan nanti dia terdiam aja di depan megang mic-nya sampai mic-nya ada juga yang jatuh gitu saking banknya. Ada juga ya? Ada, makanya itu nggak boleh. Kalau untuk kegiatannya yang paling besar apa? Biasanya tuh ada seminar nasional kemarin. Oh, itu resmi ya? Iya, itu resmi. Itu resmi dan sudah ada biasanya kertas di tangan kita kan? Iya, tapi kan kita cuma dikasih misalnya H-1 tuh ada briefingnya tuh biasanya. Briefing nanti gini sebagai MC-nya, juga dikasih susunan acara. Tetapi kita juga harus bisa loh di tengah-tengah itu melakukan biar meskipun tegang tetapi nggak terlalu garing istilahnya. Iya. Kalau untuk mempelajari joke itu, apakah memang dipelajari? Sebenarnya enggak sih. Itu mungkin tipsnya banyak-banyak bertemu orang baru aja biasanya. Banyak-banyakin teman gitu. Nanti kan seiring banyaknya teman kita ketemu orang itu punya jokesnya lain. Dapat lagi jokes dari si A, dapat jokes si B. Jadi mengalir aja semuanya. Otomatis otak kita ini akan menghasilkan jokes-jokes baru aja ketika acara mulai.
kan jadi buku umum biasa kan. Enggak, malah kalau kita pelajari gitu nanti malah tegang, terpaku jadinya. Jadi garing juga ya. Iya, dan seorang pembicara tuh harus mengikuti zaman. Mengikuti zaman maksudnya menggunakan teknologi atau dari segala hal, jangan sampai apa yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nanti dikira kamu kok gaptek ilmu pembicaranya gitu. Karena seorang pembicara itu pengetahuannya juga harus luas. Agar dia tuh nyambung ketika ada yang tiba-tiba nih ada celetuk dari penonton, kita bisa gitu menjawabnya. Setidaknya ketika kita benar-benar nggak tahu, kita ada sedikit informasi yang bisa kita kembangkan. Itu juga termasuk improvisasinya. Ini udah konsepnya udah, latihan udah, dan terbang kan sudah cukup juga. Improvisasi mungkin luar biasa juga, tapi jam juga gimana? Biasanya ya Bang ya, kalau kita sudah banyak jam terbang, persiapan sudah matang, insya Allah tuh nggak ada ngeblank lagi. Ngeblank sedikit nggak apa-apa, bisa ditutupi dengan improvisasi tersebut. Itu gunanya improvisasi, biar blank kita ini nggak kelihatan di depan umum. Atau nanti dibantu sama teman yang di sebelah. Iya. Dia dua juga. Benar nih, ketika kita misalnya nih jadi MC contohnya, kita berpasangan, kita harus bangun chemistry sama pasangan kita itu. Nggak satu paket itu. Iya. Misalnya orang yang kita misalnya MC nih, pasti kita ngajak teman kita yang sudah ada. Jadi ada juga nih Bang, Yola juga punya pengalaman. Suatu acara, Yola dipanggil untuk MC, tapi Yola nggak kenal siapa MC cowoknya. Jadi ketemu di sana. Jadi H-1 dipertemukan, mulai sana kita bangun chemistry, kayak sering-sering ngobrol. Itu udah kebangun nanti gimana jokesnya dia gitu. Jangan sampai kita baru ketemu terus jadi kaku. Itu juga bakal kelihatan sama penontonnya, audiensnya. Nanti sama-sama ngomong aja keduanya. Iya, ada juga yang bertabrakan nanti. Ini ngomong, ini juga ngomong. Itu diatur juga? Itu sebenarnya nggak diatur sih. Pandai-pandai kita sama si pasangan kita membangun chemistry. Emang pernah dengar ini? Ya. Kalau ingin jadi public speaker itu jangan lihat mata audiens langsung. Cukup lihat keningnya atau badannya. Kalau eye contact nanti kita yang kalah mantagi katanya kan. Apa betul seperti itu? Benar. Nanti kalau kita terlalu eye contact dengan salah satu audiens, bisa aja kita yang grogi atau dia yang grogi. Dan misalnya ada kamera pun nggak bagus dilihatnya gitu. Masa kita cuma fokus di satu orang gitu. Bagusnya kita general jangan lihatnya. Lihat aja yang banyak. Iya, tapi kita ngomong aja. Tapi jangan sampai mata kita juga kelihatan kosong. Terus kan lagi kita orang. Jadi ngomong sadar nggak sih? Sadar nggak sih? Tapi fokusnya tetap pada audiens. Iya, fokusnya. Tapi tidak pada mata-mata tertentu. Nyebar aja mungkin lihatnya ke sini. Ada beberapa peralatan juga ya yang public speaker. Karena ada juga seperti abang bilang tadi kan, udah latihan udah, jam terbang udah. Mungkin ada juga pembicaranya yang ada benda penting yang harus dia bawa gitu. Mungkin ada yang harus bawa pena atau harus bawa buku. Pokoknya harus ada peralatan yang dia bawa biar dia pede. Artinya memang ketika dibutuhkan ada alat-alat kebutuhan dia sudah ready gitu. Atau dia butuh, ada juga nih pembicara yang harus pakai kertas kecil itu. Jadi itu dia pegang, tapi kertas kecil itu harus cantik gitu, sudah dipersiapkan, bukan kertas yang bukan gitu. Minimal berwarna-warni. Iya, di sana ada konsep-konsepnya gitu. Sudah lengkap. Tinggal praktek aja lagi. Praktek aja lagi. Kita nggak boleh. Tapi ada yang lebih penting kayaknya. Apa tuh Bang? Seorang public speaker itu harus terus upgrade ilmu kita. Benar banget. Karena nanti dia nggak tahu. Misalnya MC nih, dia MC di pemerintah misalnya. Tapi dia nggak tahu level-level jenjang pemerintah itu, ada gubernur, ada gubernur gitu kan, ada gubernur. Dia nanti nggak tahu kan? Ya itu bedanya. Wawasan juga ya wawasan juga harus luas. Dan seorang pembicara itu juga harus sering-sering ini sih, baca tentang politik juga boleh mungkin. Pokoknya apa yang terbaru, apa yang sedang hangat harus tahu. Harus tahu. Iya. Setidaknya kulit-kulitnya lah tahu gitu.
penting sekali. Kalau ada orang penting kita harus tahu juga backgroundnya. Iya, sedikit backgroundnya. Apalagi kalau kita jadi moderator. Moderator ya. Kalau nggak tahu sama sekali susah juga kita buat joke sama. Iya, kita bikin jokes orangnya latar belakangnya apa, nanti tersinggung nanti yang ada. Tersinggung dia kan. Jangan-jangan itu masalah yang bersangkutan. Iya, gitu. Apa lagi? Kira-kira yang perlu diketahui oleh kerabat narasi? Menurut Iwa itu udah cukup sih Bang, udah kita bahas semuanya. Yang paling penting memang itu jam terbang. Orang banyak merasa minder untuk memulai. Dan itu mulailah kalau bisa ya dari sekolah ya. Iya, dan sekarang kan udah gampang. Orang udah banyak sekarang seperti kayak bikin update status di Instagram. Itu kan kita ngomong-ngomong di story-nya itu. Nah, itu juga bentuk latihan. Bikin-bikin TikTok ya, lagi banyak sekarang tren bikin vlog. Gak apa-apa kan kita pakai kamera sendiri. Juga yang salah kita juga tahu gitu dimana letak salah. Oh, tadi aku ngomongnya gini nggak bagus ya, yaudah nggak usah dulu, kita ulang. Jadi di sana ada kita upgrade-nya. Kadang memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan ini belum tentu keluar di pikiran kita. Iya itu. Selalu berbeda-beda gitu. Wah, rasanya mestinya saya ngomong ini gitu kan. Kadang kita udah siapin ini, kok aku tadi nggak ngomong ini ya gitu. Itu memang perlu latihan. Perlu latihan. Karena memang tidak ada performa yang selalu perfect. Ya nggak ada orang yang perfect di dunia. Manusia pasti ada salahnya. Tapi yang penting itu yang harus disiapkan tadi. Iya. Diingatkan kembali kepada kerabat harus memahami konsep acara, konsep dari seorang public speaker itu sendiri gitu ya. Dan latihan, mengenal audiens, ya. Memperbanyak jam terbang itu penting ya, dan upgrade ilmu pengetahuan. Juga harus banyak ini juga sih bergaul gitu kan. Jadi kita nggak kaku ketemu orang yang baru. Kan penonton itu orang yang baru kita ketemui. Kalau kita nggak biasa ketemu orang baru, udah deg-degan aja. Ini deg-degan grogi itu jatuh cinta ya. Bisa-bisa salah nanti ya. Bisa-bisa salah nanti. Atau orang yang kita dengerin jadi salah tingkah juga. Iya, malah salting. Nanti tahu-tahu bisa cara malah jadian. Jadian. Semoga tidak. Tapi nggak apa-apa, mana tahu ketemu jodohnya Bang di sana. Oh iya, saya semoga saja. Iya. Oke, Yola, terima kasih atas berbagi tipsnya di Kerabat Narasi TV. Semoga akan banyak seorang komunikator ulung yang lahir melalui tip-tip yang diberikan oleh Yola. Bermanfaat juga nih. Jadi teman-teman di sana bisa mempraktikkan apa yang barusan saya sampaikan dan ini ya caranya jangan pernah takut untuk memulai, dan itu intinya. Untuk memulai. Karena orang akan selalu belajar dari kesalahan. Benar. Dan ketika kita melihat orang yang sudah berada di tangga tertinggi, ingat dia juga mulai dari langkah pertama kok. Jadi jangan pernah juga anggap orang-orang yang sukses itu tiba-tiba sukses aja. Ya nggak ada yang kayak gitu. Oke, kerabat Narasi TV, demikian perbincangan kita dengan Master of Ceremony kita, Yola Angela. Semoga bermanfaat dan nanti lain waktu ada tip baru lagi di dunia public speaker, kita akan berbagi lagi. Ini komunikasi ini cakupannya luas banget. Jadi akan banyak lagi pembicaraan yang kita lakukan. Yola. Semoga bermanfaat, kerabat. Demikian, sampai jumpa.